Dalam karir seorang petinju, puncak dari kesuksesan mereka yakni ketika dia bersaing di Amerika yang notabene adalah kiblatnya tinju. Petinju yang sukses di negaranya belum tentu berhasil ketika sudah berlaga di Amerika. Masih ingat dengan Anthony Joshua, petinju hebat dari Inggris itu memang di negaranya selalu berhasil mengalahkan lawannya. Namun semua sirna ketika ia hijrah ke Amerika. Dan itu terjadi pada tahun 2019. Di mana Joshua untuk pertama kalinya berlaga di Amerika, yakni dengan melawan Andy Ruiz. Joshua yang sangat diunggulkan saat itu malah ia runtuh untuk pertama kalinya. Ruiz counters and Joshua's down. Not Joshua and a flurry. Joshua covering up, headed towards the end of the round, and Joshua's down again. Ruiz, and then Ruiz right back to Joshua, and Joshua in trouble, losing his footing. He's down, getting a big blow, and now another. Can Ruiz counter Joshua's? Maybe that's it. Atas kejadian itu, sampai saat ini Joshua tak lagi berani berlaga di Amerika. Namun berbeda dengan seorang Canelo muda memang sudah terlihat bakat luar biasanya. Canelo yang saat itu mampu merajai di Meksiko, akhirnya ia dengan beraninya datang ke markasnya tinju itu. Ya, momen itu terjadi pada tahun 2008. Saat itu Canelo Alvarez yang masih berusia 18 tahun dan untuk pertama kalinya Canelo melangsungkan laganya di Amerika, yakni di California, US. Kala itu ia melawan Larry Mosley. Meski di laga ini ia tak sampai menang KO, namun ia berhasil mengalahkan lawannya dengan angka mutlak. Imagínate a los 15 años de edad, todos son más lentos y es lo que se le nota un poquito a... en su debut estadounidense y tiene mucho trabajo que hacer el Canelo. Saúl, el Canelo Álvarez. Ahí lo tiene usted, ganador Saúl. Masih belum pulang ke negaranya, 3 bulan kemudian Canelo kembali naik ring. Kali ini ia melawan Raul Pinzon. Namun kali ini laganya berlangsung di Miami, Florida, US. Canelo muda saat itu dengan mudahnya mengalahkan Pinzon di ronde pertama. Bien, todo listo para dar inicio al combate. Suena la campana. Esto es boxeo. Este año solamente ha peleado 2 veces. Buena derecha del mexicano. Ahí cae la loma. Óigame, le dio con todo Pinzón. Está la tremenda pegada del campeón mexicano. Pinzón no se va. Sí, se puso de pie a última hora. Óigame, se le fueron las piernas a Pinzón. No hay piernas. Se lanza con todo el Canelo. Buen derechazo. Está lastimado Pinzón. Cae a la lona otra vez. Y ahora sí. De Guadalajara, México, sigue siendo. Memang kemenangan ini belum membuat penggemar Amerika takjub karena yang dilawan masih petinju kelas B saja. Lama tidak berlaga di Amerika, akhirnya 2 tahun berikutnya 2010 Canelo kembali diberi panggung lagi di Amerika. Kali ini eventnya jauh lebih besar lagi, yakni laga utamanya antara Floyd Mayweather melawan Sean Mosley. Laga ini berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Nevada, markas terbesarnya laga tinju. Kala itu Canelo dipertemukan dengan Jose Cotto, petinju tangguh dari Puerto Rico yang belum pernah kalah KO. Jelas saat itu banyak yang meragukan kemampuan petinju muda Meksiko ini. Dan ronde pertama sudah dimulai. Sepertinya Canelo di awal ronde masih terlihat gugup. Sangat wajar karena ini adalah panggung besar untuk pertama kali dalam karirnya. Bahkan di ronde pertama ini Canelo hampir saja tumbang. Beruntung tali ring masih membantunya. Melihat Canelo sedikit gugup, Eddie Reynoso sang pelatih memintanya untuk lebih rileks karena memang Canelo benar-benar masih beradaptasi dengan laga akbar. Memasuki ronde kedua, kegugupan Canelo masih terlihat di awal ronde. Namun di akhir ronde, Canelo mulai menemukan ritme permainannya dan ia berhasil mengkanvaskan lawannya. Never interfere with each other's training. Good
counter right hand up and under from Alvarez. Atas kejadian itu membuat Canelo mulai percaya diri. Terbukti di ronde ketiga maupun di ronde keempat, Canelo mulai menemukan ritme permainannya. Something of a comeback rally. Right there. Hard right hands up and under and the body shot. Another well-placed uppercut. With that uppercut. Laga ini sangat spesial karena sang legenda Muhammad Ali juga turut hadir dalam laga ini. Pada saat itu banyak legenda yang juga turut hadir, termasuk Thomas Hearns dan legenda lainnya. Yes, great timing for when to deliver the shots. And what I see is great poise. Yang akhirnya di laga ini Canelo sukses mengalahkan Cotto di ronde ke-9 dengan TKO. Otherwise this fight will be He's throwing back, but without any velocity. Alvarez is teeing off, and Tony Weeks is going to stop it right there. Dan dari sinilah warga Amerika mulai tahu bagaimana hebatnya petinju muda Meksiko ini. Bahkan banyak pengamat tinju yang meyakini jika petinju 19 tahun ini mampu mengobrak-abrik Amerika nantinya. 5 bulan setelah kemenangan ini, Canelo berlaga di Amerika lagi, yakni di Los Angeles. Saat itu, ia melawan sang mantan pemilik sabu WBC dan The Ring, Carlos Baltimore. Dan ini adalah lawan terberat pertama dalam karir seorang Canelo. Laga ini untuk mempertahankan sabu WBC Silver Canelo yang ia raih 3 bulan sebelumnya atas Luciano. Tidak seperti sebelumnya yang masih gugup, kali ini Canelo sudah mulai terlihat lebih tenang. not a few of this crowd have come to see Alvarez. Good left for Alvarez. Not bothering with the jab there and a hard right hand. Sangat terlihat bagaimana kehebatan Canelo muda saat itu. Bahkan setiap rondenya Canelo sukses mendulang poin. Part of the narrative of the fight because Baltimore hasn't been knocked out in decades. Just took 3. Baltimore yang saat itu sulit dikanvaskan, akhirnya ia keok di ronde ke-6. And this is dazzling. Down goes Baltimore on a rocket left hook. That's the biggest moment of the night for the crowd. They're going wild. And the count is finished, and he knocked Baltimore out. Not a TKO, a knockout. That's what they want. Dan dari sinilah nama Canelo langsung mencuat di tanah Amerika. Bahkan saat itu Canelo yang memiliki sabuk WBC interim berpeluang untuk melawan Manny Pacquiao yang kala itu berstatus pemilik sabuk WBC di kelas welter super yang sebelumnya Pacquiao ia raih atas Margarito. Namun Pacquiao saat itu memilih untuk melepas sabuk WBC-nya. Yang akhirnya sabuk WBC yang kosong itu diperebutkan dalam laga Canelo melawan Matthew Hatton, petinju dari Inggris. Dan ini adalah untuk pertama kalinya Canelo dipercaya untuk menjalani laga partai utama. Dan ada hal menarik sebelum pertandingan Super Fighter, yakni berat badan Canelo. Dalam perjanjian tersebut, berat badan petinju yang melebihi batas maksimum yakni 150 pon, maka akan diberi penalti yakni pengurangan 20% dari gaji petinju tersebut. Untuk mengurangi batas itu, Canelo sampai melepas pakaiannya, namun tetap saja berat badannya melebihi 1 pon. Karena tak ingin mendapat pengurangan 20%, akhirnya Canelo diberi waktu 1 jam untuk mengurangi berat badannya. Dan setelah ditimbang lagi, hanya berkurang 4% saja, yakni 151,4 pon. Meski gajinya dikurang 20%, Canelo tak menyesali itu dan ia masih membara memburu sabuk WBC itu. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, are you ready? Ribuan penonton yang hadir saat itu dan jutaan penonton yang menyaksikan dari layar kaca. Dan semua sudah tak sabar ingin melihat sang monster muda dari Meksiko ini. Is trying to keep this incredible momentum that he's built To Alvarez's power shots.
Saat itu, pukulan jab-jab Canelo masih mampu menyulitkan seorang Mateo. Good right hand to the body from Alvarez. Wings the right hand up. I've seen in the past. He's not a guy who comes in with mediocre hand speed and mediocre power. He has Kombinasi antara pukulan jab dan pukulan strike Canelo masih menjadi andalannya. if he doesn't get a quick knockout. Dan itu mampu menambah poin setiap rondenya. To the chin, right hand to the nose, and some blood from Hatton's nose as Hatton digs in with a couple of hooks. Counter right by Alvarez. Apalagi pertahanan Canelo sangat kokoh dan itu tak menambah poin bagi lawannya. You know, like the point here is to see how long. Bahkan kerasnya pukulan Canelo mampu membuat pelipis Mateo terluka. Alvarez doubles up that left again and a right. As he proceeds to go forward in his career. Left, right to the body, right to the head. Definitely not as hard of a puncher. Sengitnya duel ini hingga kedua petinju sampai menempuh 12 ronde. Dan Canelo lah yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Jalisco, Mexico, Saul. Dan ini adalah sabuk bergengsi pertama dalam karirnya. Sabuk WBC itu cukup lama berada di Canelo, yakni kurang lebih 2 tahun. Bahkan beberapa petinju top yang mencoba merampasnya namun semua gagal. Mulai dari Ryan Rhodes, ia keok di ronde ke-12. Beautiful combination by Alvarez. And Rhodes is down. Early, and it wasn't landing enough on Alvarez in order to make up for it. That's a push. Instead of Rhodes looking for a knockout, Alvarez is. Rhodes gets dropped. Referee stops. Petinju kedua yakni Alfonso Gomez dan ia tumbang di ronde ke-6. It's clear. Oh, look at that. There's a shot and there's the power. That hurt him. Here's your He stage. may have him in trouble. That's 3 unanswered punches. 4, 5, 6, 7. It could end it. It's all over. Termasuk Josito Lopez, petinju tangguh yang belum pernah kalah KO. Malah saat ia merampas sabuk itu, ia keok di hadapan Canelo. He's trying to trap Lopez on the ropes and use that. Nice. Talk to the liver. Showing his fight and now. Great right hand from the champion. And again he goes to the body and again through his offense. And there he goes again to the body. And right hand to the 10 seconds left in the round. And referee Joe Cortez intervenes. He's seen enough. Canelo Alvarez. Yaitulah Sport Fighter, bagaimana sejarah Canelo Alvarez mampu menggemparkan Amerika di masa mudanya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga di video, and see you next time, Mator Sekalangkong. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to run.